Buat kalian yang mau naik kelas dari LCGC tapi nggak pengen budget perawatannya ikutan naik, beli ini aja nih, Suzuki Ignis GL tahun 2017. Nah, kenapa gue bilang naik kelas? Karena biarpun dimensinya kurang lebih sama seperti LCGC pada umumnya, cuman si Ignis ini kelasnya tuh satu kasta di atas LCGC, yaitu City Car. Jadi dia punya beberapa kelengkapan yang nggak dipunyain LCGC. Nanti kita bahas sampai akhir ya, makanya simak terus videonya. Yang pertama kita bahas dulu dari fascia depan, tampang depan. Dia tampang depannya menurut gue cukup keren ya, dan cukup bisa diterima. Kalau gue sih pribadi cukup suka. Cuman memang karena dia tipe yang GL, untuk lampunya, lampu utamanya baru halogen multi reflektor. Kemudian untuk yang lampu sennya juga masih bohlam biasa. Kalau yang tipe di atasnya yang GX dan tipe tertinggi, dia lampu utamanya kan sudah LED projector. Kemudian ada DRL dan pernak-pernik lain lah. Tapi overall ini juga udah cukup kok buat nemenin kalian warawiri di dalam kota ya. Di bawah kita biarpun di mobil ini tipe terendah tapi tetap ada nih fog lamp, tetap dikasih ya. Untuk model grillnya juga dia model kotak-kotak persegi panjang, dan sampai ke bawah sini nih model-modelnya. Ke samping sini juga ada motif-motifnya. Terus untuk model bumpernya dia simple, cuman memang modelnya lebih tegas karena garis-garisnya tuh kaku, lurus-lurus ya. Overall sih kalau gue pribadi, menurut gue cukup keren mobil ini. Untuk kap mesin juga dia nggak banyak tarikan garis aneh, landai aja gitu. Ditambah ada dua pentil buat nyemburin air wiper. Untuk bagian samping menurut gue modelnya juga masih cukup keren ya, karena ada beberapa sentuhan-sentuhan yang bikin bodi sampingnya ini terlihat keker. Pertama, ini ada motif garis-garis hitam di sini di kap mesin. Kemudian dikasih lampu sen. Biasanya kan di spion, tapi ini masih di fender ya. Nah, yang bikin terlihat keker itu karena di bagian fender, di depan maupun di belakang, dia dikasih garis bodi seperti ini nih. Yang biasa kalau kita sebut tuh shoulder line ya. Jadi proporsinya kalau dilihat dari samping tuh kayak muscular gitu modelnya. Ditambah lagi sama dia dikasih ban yang cukup tebal, dan velg hitamnya ini berukuran 15 inch. Jadi overall profil samping ini cukup menarik banget. Cuman memang kalau bisa dimodif sih agak lebih rata fender lagi, terus diturunin dikit sih pasti cakep banget ya. Lanjut ke bagian tengah sini. Untuk door handle kita dikasih model ini ya. Model apa ini kita sebutnya ya? Model handle lah ya. Kan kalau yang kemarin Karimun tuh modelnya cungkil. Kalau ini model handle seperti pada umumnya. Terus di belakang fendernya kita dikasih motif 3 garis gini. Seperti motif itu ya, sepatu-sepatu yang buat running tuh. Nah, untuk desain ininya, ini seperti yang gue bilang juga, love or hate relationship ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Soalnya dia modelnya kayak matah gitu langsung. Cuman tetap yang bikin keren adalah ini. Dia punya shoulder line belakang, sama seperti yang depan. Jadi kayaknya keker gitu guys. Untuk velg udah otomatis sama ya. Berukuran 15 inch. Bannya juga masih tebal. Masih bagus ya, dari Bridgestone Tekno. Ring 15. Dan ya, overall dari samping seperti inilah ya. Yang bisa gue notice karena ini tipe yang bawah, jadi dia belum ada rear spoiler, jadi agak pelontos ya kalau dari samping. Kemudian ini spionnya masih retract manual. Sisanya sih masih oke banget ya. Depan udah, samping udah. Sekarang belakang nih. Begitu bahas belakang, nah disinilah baru terlihat ya, ini bukan desain untuk semua orang, bukan desain untuk selera orang umum. Kalau dibilang jelek ya ada yang bilang bagus gitu. Jadi love or hate relationship juga. Kalau gue pribadi sih dari belakang ini bagian paling gak enak dilihat ya. Cuman ya, ini yang gue bilang perbedaan LCGC sama City Car. City Car itu punya beberapa fitur yang dibutuhkan, fitur basic, tapi yang di LCGC nggak dimasukin. Yang pertama, mobil ini udah ada rear defogger. Nah, rear defogger ini
Dia berfungsi untuk hilangin embun. Jadi kalau kalian pergi ke area yang dingin kayak puncak gitu, puncak Bogor, ini kalau suka ngembun penting banget rear defogger. Kemudian udah dilengkapin sama rear wiper juga. Lanjut ke bawah, untuk lampu-lampu sih masih basic ya, semua masih bohlam, nggak ada yang LED dan lain-lain, masih bohlam seperti biasa. Berikutnya lagi, selain rear defogger, ada kelengkapan yang namanya tuas pintu bagasi nih. Tuh, ini juga salah satu hal yang biasa di LCGC nggak dikasih ya. Tapi di City Car pasti dikasih. Oke, untuk bagasinya juga cukup luas ya. Untuk ukuran mobil yang dimensi luarnya itu agak kecil, agak compact. Ini luas dan dia dalam nih. Tuh, segini kedalamannya. Setangan gue lah. Oke, dan berikutnya lagi, biasa di LCGC juga nggak dikasih ini, tonneau cover. Kalau di City Car biasanya dapat. Lanjut, kita bahas ke bawahnya. Di mobil ini juga sudah dikasih 2 buah sensor parkir ya. Tapi nggak ada sensor yang di sudut, corner. Adanya sensor belakang doang. Ini bahannya plastik, kemudian campur sama ini, bahan plastik buat bumper juga. Oh ya, kita bahas dari samping sini ya. Overall sih sama pasti ya, sama samping kiri. Cuman gue mau notice kalau ini nih kotor aja. Nanti kalau kalian mungkin berminat untuk beli, sebelum serah terima pasti diberesin gitu ya. Terus kita lanjut bahas interior. Untuk interior, door trimnya semua berbahan plastik dengan campuran warna hitam dan ada nuansa warna putih. Door handle-nya di sini. Ini pengaturan spion sudah elektrik kiri sama kanan, tapi dia belum electric retract. Ini ada tombol lock unlock, dan ini juga salah satu fitur yang biasanya di LCGC nggak ada ya. Power window sisi supir biasa kalau di City Car sudah dikasih auto down atau auto up and down. Nah kalau di LCGC biasa nggak dikasih fitur auto. Door handle-nya ini dikasih aksen warna gunmetal, jadi ada variasinya. Door pocket juga cukup lega. Ini muat satu aqua botol yang 600 ml lah ya. Sama ini buat kalian taruh dokumen. Sekarang kita bahas posisi mengemudinya ya. Posisi mengemudi sih sama seperti saudaranya nih. Cukup tinggi dan commanding. Jadi nggak ada sporty feelingnya. Cuman relaxing ya kalau gue bilang. Setirnya berbahan karet. Dan nggak ada tombol-tombol fitur apapun di setir ya. Karena kan ini yang tipe rendah. Kemudian ini tuas lampu sen, lampu utama. Di sini tuas wiper. Sudah ada intermittent sama ini juga nih, mist. Jadi bisa sekali wipe doang. Di daerah sini, ini kisi AC sudah berbentuk bulat, bisa diputer-puter. Kemudian ini buat mengubah MID, ada info tripnya, info mungkin ini average bensin. Ini tombol untuk redupin sama terangin ini instrumen speedometer ya. Lanjut ke bawah, ini ada headlight leveling. Ini juga salah satu fitur di City Car yang LCGC nggak punya biasanya. Headlight leveling. Untuk ini dia tombol buat nyalain fog lamp. Dan ya, bawahnya sih udah nggak ada apa-apa lagi ya. Nah, untuk settingan joknya, pengaturan jok, dia hanya bisa recline sama maju mundur. Untuk pengaturan tinggi rendahnya belum ada. Gue sekitar 165 ya. Dan menurut gue sih posisi nyetirnya ya oke lah, relaxing ya. Nggak yang gimana banget. Nggak ya, jangan berharap yang sporty feeling gimana, enggak ya. Cuman acceptable lah. Dan untuk setirnya juga ini ya. Setirnya tilt. Tapi belum teleskopik nih setirnya. Oke sih kalau menurut gue ya. Untuk joknya juga dia dibalut sama sarung ya, sarung kulit. Ini sarung jadi yang seperti gue bilang kemarin. Kalau jahit paten itu pasti rapi. Nah kalau sarung dia agak kewer-kewer kayak gini. Jadi tergantung kalian. Preferensinya maunya gampang dibersihin atau maunya terlihat rapi. Kalau mau terlihat rapi sih biasa sarung gue lepas.
Tapi kalau kalian mau gampang dibersihin ya memang harus disarungin gini. Interior belakang sama juga ya. Ya iyalah, nggak mungkin beda. Mobilnya sama. Door trimnya bahan plastik full. Ditambah ada aksen putih. Dan ada satu buah cup holder nih. Lumayan ya. Ini buat ya yang ukuran 600 mili bisa nih. Cuman sayang dia door trimnya kayak kepotong gitu nih guys di sini. Ini ada panel bodinya. Kalau seandainya ini ngikut ke sini kan jadi lebih rapi gitu ya. Cuman small matter sih. Untuk posisi duduk. Posisi duduk cukup lega. Ini depan kursi, settingan kursi gua nyetir. Masih ada space gini. Ya mungkin kalau yang tingginya 180 ke atas mentok nih. Headroom lega. Oh iya, sama ini ya. Bedanya City Car sama LCGC juga di sini nih. Dia punya headrest adjustable kalau yang di depan. Kalau LCGC kan biasa joknya model pocong. Sama di penumpang juga adjustable headrestnya. Untuk sudut kita duduk sih sudutnya nggak terlalu tegak. Tapi memang nggak terlalu rebah ya. Just about right sih kalau gue bilang. Di atas sini ada door handle. Joknya juga sudah dibalut sarung kulit ya. Dan ya. Tapi satu hal yang gue notice, ini kayaknya headrestnya agak ketinggian. Jadi kalau kita di belakang nih, kehalang headrestnya terlalu banyak nih. Kalau headrestnya mungkin segini kan kita masih kelihatan apa ya? Kelihatan jalanan gitu. Kita bahas kursi depan kiri. Door trim sama, bahan plastik, power window, door pocket, ada cup holder. Nah, untuk penumpang kiri dikasih storage kecil. Ini buat naro-naro barang, mungkin bolpen bisa ya. Glove boxnya belum soft opening, tapi cukup lega. Ada 2 tingkatan ya, satu di atas, satu di bawah. Cukup buat buku servis bisa nih. Tuh, masuk ya. Untuk dashboardnya dia sama, nuansa campuran hitam sama putih, semua full plastik. Sudah dilengkapi dual SRS airbag juga. Ini sama kayak saudaranya nih, kisi-kisi AC tengah sama samping beda ya. Yang kiri bundar, yang tengah ini doang nih, bersegi panjang. Head unit juga modelan entry level, tapi udah bisa CD, radio, kemudian ada media. Nah, medianya ini bisa pakai USB dan auxiliary, ada di sini. Untuk tengahnya ada tombol hazard aja. Dan ini juga nih, ini adalah fitur yang biasa di LCGC nggak ada, tapi City Car sudah ada, yaitu pengaturan semburan arah AC. Ini arah AC atas doang, ini kaki, atas dan kaki sorry ya, ini kaki aja. Ini kaki dan front defogger, sama pengaturan lainnya juga nih. Ini tombol untuk nyalain rear defogger, ini untuk AC, pengaturan fan speed AC, dan ini suhu. Dan suhunya ini ya. Ini juga nih yang membedakan LCGC sama City Car. Kalau City Car ini dikasih suhunya mau bisa dingin atau panas. Climate control kalau orang bilang. Sedangkan kalau di LCGC biasa cuman pengaturan dingin aja. Dingin doang apa dingin banget gitu biasanya. Ini pengaturan untuk ini ya, air circulation. Jadi ini yang dari luar bisa masuk, ini dalam kabin doang. Bagian bawah kita dapat konsol ini ya, buat taruh barang juga, storage box. Ada 2 buah cup holder. Ini transmisinya, modelnya nggak ada transmisi P, karena dia adalah matic yang dia adalah manual yang dimatickan, jadi nggak ada P, mode P. Lanjut ke bawah sini dia ada storage box juga, tray buat naro tas mikrofon gini bisa ya, atau kalian bisa taruhin mungkin uang kertas atau uang koin. Cuman dia nggak ada
Kalian mesti lapisin karet nih, kalau enggak nanti bunyi kelotakan. Ini rem parkir masih model manual. Bahas bagian ke atas ya. Ini sun visor nggak dikasih vanity mirror, cuman ada ini doang nih. Selipan buat taruh kartu. Lampu ada auto, bukan auto sih, ada off, ada on, sama ada auto mulu. Ada mode buat pintu terbuka ya, jadi lampunya nyala. Ini ada mikrofon, tapi kayaknya kalau kalian ambil yang tipe tertinggi baru nyala deh. Soalnya di sini nggak ada pilihan buat Bluetooth telepon ini. Sun visor sisi penumpang dapat vanity mirror, jadi bisa ngaca. Untuk ruang mesin, dia cukup kecil, tapi enaknya mobil ini mesinnya 1200 cc 4 silinder. Jadi nggak ada rasa getar-getar gitu kalau lagi stasioner atau lagi idle. Karena kan 4 silinder, 1200 cc, tenaganya sekitar 83 horsepower ya, dengan torsi sekitar 110-an Nm. Ruang mesin juga cukup compact dan sudah dibersihin. Kalau kalian mau lebih bersih lagi nanti kalau memang beli, bisa kita masukin ke auto detailing. Dan overall mesinnya bersih, kering ya, nggak ada rembes. Biasa kan kalau ada rembes nih di packing atau di area oli sini ada rembesan oli, tapi ini overall aman. Sekarang saatnya kita tes jalan yuk. Kita tes jalan yuk si Ignis GL 2017 ini ya. Nah, satu hal yang gue notice lagi nih, AC-nya masih dingin banget cuy. Gigit gitu, dinginnya tuh ada gigitannya. Pasti kalian kalau yang punya mobil berasa lah AC yang udah mulai lemah sama AC yang masih seger. Kemudian untuk mobil ini juga sudah berjalan 77.804 ya odometernya. Sekarang kita langsung bawa jalan aja yuk. Nah, FYI, ini adalah transmisi matic yang tidak seperti pada umumnya. Kalau kalian tahu kan matic itu ada matic konvensional, ada CVT, dan lain-lain. Tapi kalau di mobil ini, maticnya itu AMT, Automated Manual Transmission. Yang berarti transmisi manual yang transmisi manual yang dimatikan. Jadi sensasinya, behaviornya ya seperti transmisi manual. Seperti yang tadi gue bilang tuh, setiap pergantian gigi, tuh dia berasa Terus kalau kita ngegasnya agak ngegantung, ya berasa dul-dulannya gitu. Pokoknya mirip seperti mobil-mobil manual yang kalian tuh belum terlalu familiar sama koplingnya. Jadi kadang-kadang kopling suka salah lepasnya, mobilin dul-dulan, percis. Bedanya di mobil ini kita nggak pakai kopling, udah nggak perlu pikirin koplingnya, nggak perlu takut mobilnya tuh salah kopling mati gitu ya, nggak. Soalnya kan ini udah di automated, udah otomatisasi gitu. Jadi satu hal yang perlu gue infoin ke kalian, rasa berkendara AMT itu seperti mobil manual. Tuh, setiap pergantian gigi ada berasa ganti gigi. Yang gue tahu sih AMT ini keunggulannya lebih irit dibanding sama matic biasa. Kita coba cek di MID-nya ya. Tuh, MID mobil ini menunjukkan kalau average fuel economy-nya bisa 1:12 sampai 13 per liter. Yang mana kalau dibandingkan sama LCGC yang matic konvensional, itu kayaknya 1:10, 1:11 deh dalam kota. Oke, begitulah transmisinya ya. Rasanya tuh ndul-ndulan.
Dan pas di gigi 1 itu rasanya seperti agak lebih nyelonong kalau kita lepas gas. Jadi kalian mungkin yang baru pertama kali bawa AMT perlu penyesuaian 1 mingguan kali ini. Sedangkan sekarang kita bahas bagian kaki-kaki. Gue sengaja lewatin jalanan paving block dan yang nggak rata. Sejauh dari tadi sih kaki-kakinya nggak ada bunyi sama sekali nih. Tuh, nggak ada geludakan, nggak ada apa. Bantingannya juga empuk. Kemudian bannya juga masih bagus ya. Jadi redaman si paving block sama aspal yang kasar tuh lumayan teredam dengan baik. Terus untuk respon mesin juga cukup oke ya. Mesin halus. Kemudian suara raungan mesin juga nggak terlalu kedengeran. Ya, overall masih oke lah kalau menurut gue ya. Kalau kita lepas gas, dia agak lebih nyelonong dibanding Matic biasanya, Matic pada umumnya. Karena biasanya kalau Matic pada umumnya ada engine braking. Kalau ini kayaknya nggak ada deh. Rasanya tuh mirip seperti kalian kalau lepas gas di mobil manual, terus koplingnya kalian injek. Tuh mobil jadi bener-bener meluncur kan rasanya. Surrrr gitu aja. Nah itu rasanya mirip. Visibilitas juga jelas karena kacanya lebar. Terus posisi duduk lebih ke arah relaxing. Setir juga lumayan enteng, tapi nggak enteng banget. Jadi masih ada feel, belok-beloknya tuh masih ada feel. Dan bentar lagi kita lewatin speed trap. Oke loh bantingannya, radamannya oke loh. Kita tes putar balik ya. Seberapa enteng setirnya. Tuh, terbalik pakai 1 tangan gini udah biasa gitu, hassle free lah. Dengan harga yang disesuaikan gitu ya, tahunnya muda, bantingan enak, AC dingin, dimensi compact, tapi banyak kompartemen. Menurut gue cukup salah satu opsi yang cukup menggiurkan ya mobil ini. Dan kita bahas lagi ya, fitur yang dikasih di City Car tapi LCGC nggak ada, itu adalah ini, triple turn signal. Jadi lampu sen itu kita toel, dia nyala 3 kali. Biasanya di LCGC nggak ada nih. Itu berfungsi untuk kalau kita mau sekedar pindah lajur, misalkan di tol ya, dari lajur tengah mau overtake ke kanan, kan kalau nyalain cetek-cetek mulu kan gerah ya. Ini kita tinggal toel dikit aja, dia nyala 3 kali. Terus pada saat masuk kiri, tinggal toel ke atas. Ini ada mode manualnya juga nih guys. Jadi kita bisa gonta-ganti gigi sesuai keinginan kita juga. Kalian kalau mau menghindari rasa ndul-ndulannya, nah ini nih caranya nih. Kalian mainin mode manualnya nih kalau kalian mau lebih enak gitu ya. Jadi ibaratnya seperti bener-bener bawa mobil manual tanpa kopling. Kaki kiri nggak perlu mainin kopling, tapi kita tetap ada sensasi gonta-ganti giginya. Ya, bener. Kalian kalau beli mobil ini pakai mobil di dalam kota gitu ya, kayaknya mode manualnya lebih enak deh. Ganti giginya jadi bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Nah ini sekarang mode manual nih ya. Tuh, kalian kedengeran nggak? Dia nggak akan ganti gigi kalau kita nggak ganti. Nah ini salah satu siasat kalau kalian punya mobil ini dan berkendaranya lebih enak. Emang AMT-nya ini masih bikin kagok ya. Kalau habis belokan nih kayak gini, suka ngedrop dulu, baru ngegas lagi. Tuh. Ya enak lah overall. Tinggal butuh adaptasi aja. Jadi gimana menurut kalian guys? Kalau menurut gue sih mobil ini worth it banget ya. Soalnya harganya juga udah menarik banget. Sekarang mobil ini bekasnya dijual di harga 100 juta kecil. Dan buat kalian yang mungkin nggak mau keluarin cash segitu banyak, kalian bisa kredit juga dengan DP rendah, kemudian angsuran cuma 2 jutaan. Yang menariknya lagi, yang bikin gue juga kaget gitu setelah gue cek ya, pajaknya guys. Mobil ini pajaknya cuma 1.100.000 per tahun. Dan
Masih nyala sampai Februari tahun 2026. Jadi kalau kalian mau beli mobil ini juga udah nggak usah pusingin namanya pajak, ya kan, perawatan dan lain-lain, tinggal gas aja cuy. Karena ya seperti yang gue udah explain tadi, udah gue jelasin, kaki-kaki aman, ban juga masih tebel, masih empuk, kemudian interior AC juga masih dingin banget, mesin halus. Cuman memang transmisinya perlu adaptasi sedikit lah buat kalian yang memang terbiasanya sama matic konvensional, CVT gitu ya, atau mungkin bahkan DCT, DSG. Mungkin akan butuh sedikit adaptasi kalau masuk ke AMT ini. Jadi ya secara overall buat kalian yang mau naik kelas, mungkin sekarang punya LCGC, mau naik kelas ke city car supaya punya fitur yang lebih banyak gitu ya, dan punya fitur yang lebih, fitur-fitur basic itu lebih ada, bisa pertimbangkan mobil ini sih, Suzuki Ignis tipe GL tahun 2017. Kalau gitu sekian dulu Koko review kali ini. Buat kalian yang sudah nonton, terima kasih banyak. Dan kalau kalian punya ide atau pengen mobil-mobil lain yang di-review, kriterianya seperti apa, sharing aja di kolom komentar ya. Sama buat kalian yang sudah pakai Ignis ini juga, boleh sharing-sharing di kolom komentar gimana rasa berkendara sama perawatan si AMT. Jadi kita bisa saling bertukar informasi. Oke? Jangan lupa mampir juga ke Instagram gue di kokodriver92 dan TikTok koko.driver. Thank you for watching guys. See you in the next video. Bye. Lupa jelasin ya, ini ada fitur unik dan fitur keamanan sih menurut gue ya. Kita nggak akan bisa starter kalau kita nggak nginjak rem. Tuh. Tuh. Kalau kita injak. Terus keunikan lainnya, nih. Dikasih aksen detail kecil ya. Bentar gue keluar dulu. Nah, tuh. Di bawah dikasih garis 3. Itu sama seperti yang ada di fender belakang ya. Unik aja sih. Cuman detail kecil yang bikin wow aja.